Penonton, hari ini kita akan mewawancarai Pak Sulwan Amri, Kabid Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah. Beliau adalah pakar dalam urusan budidaya kopi, pernah bekerja di LTA 77, Pusat Penelitian Kopi Gayo, dan sekarang bertugas di Dinas Pertanian Aceh Tengah. Mari kita sapa Pak Sulwan Amri. Assalamualaikum Pak Sulwan. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Sehat alhamdulillah. Jadi gimana perkembangan kopi di Aceh Tengah saat ini? Perkembangan kopi alhamdulillah terus membaik. Seperti yang kita lihat dari data statistik pada saat ini, produksi sudah mulai meningkat meskipun belum sampai ke taraf yang kita inginkan, yaitu sesuai dengan potensi nasional yang kita harapkan. Tetapi gejala kenaikan produksi sudah mulai nampak di tingkat perkebunan. Pemangkasan kabarnya sangat mempengaruhi produksi, benar nggak Pak? Benar sekali, tepat sekali pemangkasan. Bisa nggak Pak Sulwan tunjukkan cara memangkas kopi yang benar, karena ini kira-kira ini perlu untuk para petani supaya mereka mengetahui sebenarnya memangkas itu seperti apa caranya. Oke. Pada prinsipnya ya Pak ya, pemangkasan itu tujuannya adalah menciptakan cabang-cabang produktif. Jadi kita membuang cabang-cabang yang tidak produktif lagi karena sudah tua, atau cabang-cabang lain yang tidak kita harapkan tumbuh, agar muncul cabang-cabang produktif yang bisa menghasilkan buah yang lebih baik. Nah, seperti kita lihat di hadapan Bapak ini kita lihat kopinya. Cabang pareksit yang Pak Sulwan maksud seperti apa? Bisa ditunjukkan contohnya? Contoh, cabang yang tumbuh sebenarnya dia cabang tumbuh baik, tetapi tidak lagi berpotensi untuk berbuah karena terhalang cahaya. Kita ketahui cahaya itu sangat berperan terhadap pembentukan buah atau produksi. Seperti yang kita lihat, ini banyak cabang-cabang contohnya satu, mana cabang parasit? Cabang parasit ini sebenarnya istilahnya itu dia hidup bagus, tumbuh baik, membutuhkan makanan, tetapi tidak bisa menghasilkan karena faktor tidak mendapat cahaya, seperti yang kita lihat di sini Pak. Ini dia sehat, tetapi karena tidak cahaya akan berbeda dengan cabang-cabang yang ada di bagian atas yang nampak lebih terbuka dan mendapat cahaya. Jadi ini seperti ini kita akan buang cabang-cabang yang saling menghalangi. Coba Pak Sulwan praktekkan gimana cara membuang cabang ini. Ini Pak, ini salah satu, ini kita upayakan ada 20 cm dari pangkal batang. Kita harapkan tidak ada cabang seperti ini kita ambil. Sebaiknya kita ambil sampai di pangkal sehingga mata tunas terambil untuk mencegah munculnya tunas-tunas baru yang tidak dibutuhkan. Oke. Jadi ini otomatis kita ambil. Tapi yang ada buah kita tinggalkan. Ini kita buat tanda saja, nanti setelah buahnya masak ini akan kita ambil. Jadi kenapa harus 20 cm dari pangkal? Kita harapkan nanti ini akan bisa, cahaya akan bisa menerobos masuk. Di bagian. Nah, kalau nanti berlebihan, ini akan mendapat cahaya yang juga berlebihan yang menyebabkannya akan mati jaringan, sehingga ini akan kering Pak cabang-cabangnya. Tapi kalau tidak masuk cahaya, cabang ini kering. Kalau masuk cahaya berlebihan juga tidak baik. Iya. Kalau tidak masuk cahaya, apa dampaknya? Dampaknya tidak akan menghasilkan buah karena fotosintesis yang terjadi tidak sempurna. Terus mana cabang lagi yang ini cabang-cabang cacing, cabang-cabang kecil. Ini kita ambil. Ini cabang kita harap juga tidak tumpang tindih. Yang saling tumpang tindih ini kita ambil salah satu. Ini mungkin kita biarkan. Nih yang ke arah ini. Ini cabang-cabang cacing yang tidak baik dan tidak kita harapkan. Itu namanya cabang cacing. Yang kecil ya, cabang kecil yang memanjang. Kadang-kadang orang tidak tega mangkas gitu ya. Iya, karena pada prinsipnya kita petani kita cenderung merasa kasihan ya membuang cabang kopi, padahal justru dengan dibuang akan muncul cabang-cabang baru di tempat yang lebih kita inginkan dan lebih produktif. Jadi itu namanya kita menyiapkan cabang produksi. Iya, gitu ya? ini tujuan dari pemangkasan. Tujuan pemangkasan menyiapkan cabang produksi. Cabang produksi. Nah, nanti ada cabang-cabang tua yang seharusnya sudah kita buang. Nah, ada lagi seperti sistem yang kita lihat sekarang ini Pak. Ini cabang yang bakal menuju tua. Ini cabang yang beberapa kali sudah berbuah, sehingga buah akan
pindah ke bagian ujung. Ini seharusnya sudah dipangkas. Nah, kita Ini harapkan buah nanti berarti di bagian ujung di ini ya. bagian ujung ini Jadi biasanya makin sedikit makin tidak berkualitas. iya, gitu ya. fisiknya makin tidak bagus, makin mengecil dan biasanya bobot juga akan makin ringan. Jadi apa harus dilakukan Nah, dengan ini buah? ini kita potong Pak di bagian ujung dulu. Nanti setelah buahnya masak ini kita ambil, ini akan kita bentuk, akan kita rangsang lagi muncul cabang-cabang sekunder dari daerah yang ini. Dengan kita potong di ujung ini biasanya akan merangsang cabang-cabang. Merangsang cabang. Iya. Ini kita ambil yang cabang-cabang tidak perlu. Ini langsung dengan tangan bisa, tapi tidak melukai ranting, karena kalau dengan tangan biasanya itu akan terambil lebih rapat sehingga mata tunas ini tidak ada Pak. Oh, kalau ada mata tunas itu apa? Akan muncul tunas-tunas baru yang lebih banyak. Yang mana mata tunas Pak Sulwan? Di sini Pak ini. Oh, itu kalau ada itu nanti akan muncul setelah ini kita potong. Misalnya kita potong di sini Pak. Ini merangsang muncul tunas yang banyak di sini. Itu akan apa dampaknya? Menyulitkan kita merawat di depannya. Oke. Jadi itu yang harus kita sampai ke pangkal, harus membuang bersih mata tunas gitu ya. ya. Oke. Harus bersih. Coba ditunjukkan Pak. Coba. Ini Pak. Ya. Supaya tidak merangsang tumbuh. Berarti Iya. kalau itu tidak tumbuh lagi. Kalau itu enggak tumbuh lagi tunas di situ. Paling nanti kita harapkan satu ya Pak ya. Tidak banyak mata tunas lagi yang ada. Oh. Jadi kalau banyak dia makin semak. Gitu Ya makin semak. Jadi perawatan seperti ini dia harus dilakukan berapa bulan atau berapa hari atau berapa minggu. Pemangkasan itu biasanya ada beberapa tahapan Pak. Tahap pertama itu pemangkasan bentuk, yaitu menata bentuk kopi. Jadi ukuran tingginya bisa kita tentukan, misalnya kita lakukan topping seperti ini Pak. Topping dilakukan pada ketinggian lebih kurang sekitar 180. Ini agar pertumbuhan 180 cm dari permukaan tanah. Iya. Itu agar pertumbuhan tidak lebih tinggi. Oh, itu ini gunanya. kita potong dengan mengambil satu cabang di satu sisinya. Agar nanti pada saat dia besar dan sudah berbuah tidak saling tarik menarik dan tidak menyebabkan cabang menjadi pecah. Oh, gitu. Kemudian itu cabang pembentukan. Kemudian ada perawatan atau pangkas halus. Pangkas ringan. Pangkas ringan itu seperti yang kita lakukan tadi, itu hanya membuang wiwilan atau cabang-cabang kecil yang tidak dibutuhkan. Oke. Nah, kemudian pangkas yang paling utama itu kalau istilah orang kita itu pangkas produksi. Dilakukan biasanya setelah selesai panen. Selesai panen. Ya? Selesai panen. Nah, dilakukan selesai panen. Kalau secara umum petani menyebut juga panglepan, pangkas lepas panen. Nah, itu yang pangkas produksi. Itu biasanya butuh tenaga yang lebih banyak karena banyak sekali cabang yang harus dibuang. Selain itu pangkas apa lagi? Tadi pangkas Ringan dan pangkas berat. Itu pangkas berat. bentuk, pangkas ringan dalam perawatan, dan pangkas berat. Pangkas berat itu identik dengan juga disebut pangkas produksi. Oh, pangkas produksi. Ya, itu biasanya dilakukan setelah panen. Jadi saran Pak Sulwan kepada para petani sebenarnya langkah apa pertama yang harus dilakukan? Pada umur berapa kopi itu sudah mulai dipangkas? Tergantung Pak. Kalau pangkas bentuk itu tergantung juga. Ada pemangkasan bentuk sendiri, ada beberapa macam ya pangkas. Kalau pada umumnya yang dilakukan di daerah kita di Gayo itu biasanya hanya dilakukan pembentukan dengan topping atau puntung. Nah, puntung itu biasanya umur 1 tahun lebih ya, sekitar 2 tahun. 2 tahun ya, pada saat ketinggian tanaman sudah di atas 160 cm. Nah, itu. Kemudian ada beberapa pemangkasan tapi belum terlalu populer di petani kita, itu pemangkasan yang etape. Kalau orang puslit mengatakan juga pangkas mercy. Itu dipangkas bentuk berawal pada tanaman dengan ketinggian lebih kurang 80 cm. Itu kita topping sekali. Kemudian kita bentuk lagi tunas baru yang disebut juga dengan bayonet. Nah, di 120 kita potong lagi, buat lagi etape terakhir, itu etape ketiga. Nah, tapi kalau yang seperti ini Pak, ini kan hanya 1 tahap. Untung. Nah, kemudian pangkas selanjutnya itu tergantung keadaan.
pemangkasan ringan itu tidak ada waktu yang ditetapkan. Oh gitu. Nah, begitu kita melihat ada cabang-cabang yang tumbuh yang tidak sesuai dengan anjuran, tidak kita inginkan, bisa kita lakukan kapan saja. Oh. Berarti perawatan kebun kopi itu setiap hari lah sebenarnya. Setiap hari, ya setiap hari atau setiap waktu. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi untuk kopi, tidak ada arti dari usaha-usaha penanaman kalau yang polanya seperti ini, pemupukan atau perawatan yang lain tanpa dilakukan pemangkasan akan tidak punya arti banyak. Karena pemangkasan sangat erat kaitannya dengan Salah produksi. satu faktor pembatas ya terhadap produksi. Oh gitu. Jadi kalau tidak dipangkas berarti menurunkan produksi. Akan gitu ya. menurunkan produksi yang sangat relevan. Baik Pak Silwan, terima kasih informasi.